Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelas 8 hari ini adalah tentang indera pendengaran pada makhluk hidup. Nah, di materi yang sebelumnya, masih di bagian bunyi ya, itu kita sudah membahas materi bunyi dan gelombang itu secara fisikanya. Jadi rumus-rumusnya Ibu sudah jelaskan. Sekarang ke indera pendengaran pada makhluk hidup. Jadi ini bagian biologinya. Nah, gelombang bunyi sendiri dibedakan menjadi 3. Ada infrasonik, ada audiosonik, kemudian ada ultrasonik. Infrasonik itu memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu sudah diterangkan di video yang sebelumnya ya. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Jadi ada 20 getaran di dalam 1 detik. Nah, ini satuannya disebut sebagai Hertz. Nah, infrasonik berada di bawah 20 Hz. Kemudian ada audiosonik. Audiosonik itu suara yang bisa didengarkan oleh manusia, berada di kisaran 20 sampai 20 ribu Hz. Dan ada gelombang ultrasonik. Ultrasonik itu memiliki gelombang 20 ribu Hz. Jadi di dalam 1 detik itu terdapat 20 ribu getaran. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah indera pendengaran pada manusia dan pada hewan. Pada indera pendengaran pada manusia, alat pendengaran manusia itu adalah telinga ya. Nah, kita buka halaman selanjutnya. Berarti kita akan membahas tentang bagian-bagian telinga. Bagian telinga itu terdiri dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar itu terdiri dari daun telinga sama lubang telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari saluran eustachius, kemudian 3 tulang pendengaran, tulang martil, landasan, sanggurdi, biasa ibu singkat malas ya. Nanti ibu akan terangkan lebih lanjut. Kemudian ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini di sini ada cochlea ya atau rumah siput. Kemudian ada saraf-saraf pendengaran, ada jendela bundar, ada tingkap jorong ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari telinga. Nah, ibu akan menjelaskan secara detail satu persatu. Seperti sebetulnya semuanya udah ada di gambar ya, kalian perhatikan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari telinga. Kalian boleh juga lihat di buku kalian atau di sini juga kalau cukup jelas ya. Nah, daun telinga itu atau gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Jadi daun telinga ini fungsi untuk menangkap getaran bunyi yang berasal dari lingkungan ya. Nah, biasanya mediumnya bisa 3, yaitu lewat udara, lewat cairan, atau lewat gas. Lewat zat padat. Udara itu zat gas ya. Nah, telinga bagian luar tadi, daun telinga ini menangkap gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu nanti akan diteruskan masuk ke lubang telinga. Ya. Nah, dia akan masuk ke lubang telinga atau saluran telinga disebutnya. Nah, di sini itu terdapat yang namanya serumen. Serumen itu di dekat lubang telinga ya. Serumen itu kalau kita sebutnya sebagai kotoran telinga. Nah, itu sebetulnya bukan sekedar kotoran telinga. Dia sebetulnya merupakan alat pelindung telinga. Dia beri cairan yang berisi minyak. Jadi dilengkapi dengan rambut-rambut, ada minyaknya. Nah, minyak serumen ini berfungsi agar permukaan saluran telinga itu tidak kering, kemudian supaya serangga atau benda-benda asing yang mau masuk ke telinga itu ditangkap, lengket di situ, jadi tidak akan masuk, sehingga telinga itu tidak harus dibersihkan sampai bersih setiap hari, misalnya rajin, itu jangan, karena justru cairan serumen ini berfungsi untuk melindungi permukaan saluran telinga kita agar tidak kering ya, dan nempel itu nanti apabila ada benda asing atau serangga yang berusaha masuk. Kemudian tadi daun telinga yang menangkap gelombang suara itu, nanti gelombang suaranya itu, gelombang bunyinya akan diteruskan tadi ke lubang telinga. Nah, ini adalah telinga bagian luar yang sudah ibu bahas. Sekarang kita masuk ke telinga bagian tengah.
Di telinga bagian tengah terdapat yang pertama setelah saluran telinga adalah gendang telinga. Gendang telinga ini disebut juga sebagai membran timpani. Membran timpani ini yang bisa diselaput tipis, dia bisa pecah. Dia bisa pecah apabila terjadi kecelakaan misalnya, atau mendengar suara yang sangat keras. Nah, ini juga bisa menyebabkan selaput pendengaran menjadi sobek. Nah, dari gendang telinga atau membran timpani nanti getaran yang gelombang bunyi akan diubah menjadi getaran. Nah, tadi kan di sini ada gelombang bunyi ya, dari daun telinga ditangkap kemudian masuk ke saluran telinga. Nanti di membran timpani ada di gendang telinga, si gelombang suara ini akan diubah menjadi getaran. Nanti akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran itu apa aja? Ada tulang martil, nih, ada maleus ya, kemudian ada tulang landasan, kemudian ke tulang incus, nih yang ini, kemudian ada tulang sanggurdi atau steps. Nah, jadi dia akan melewati, ibu ulangi dari awal ya supaya kalian hafal. Daun telinga, saluran telinga, kemudian gendang telinga, ke tulang malas, martil, landasan, sanggurdi. Nah, nanti fungsi dari tulang malas sendiri ya. Fungsi dari tulang-tulang malas ini adalah memperbesar getaran. Jadi memperkuat getaran bunyi, memperkuat getaran bunyi. Nah, nanti kemudian akan dilanjutkan ke telinga bagian dalam. Kita bahas sekarang telinga bagian dalamnya. Telinga dalam bagian dalam itu ya, ini terdiri dari koklea atau rumah siput. Kemudian ada juga yang disebut sebagai jendela oval atau tingkap jorong. Ini jendela oval atau tingkap jorong ya. Kemudian terdiri juga dari 3 saluran setengah lingkaran. Nih, mana ya 3 saluran setengah lingkaran ini di sini. 3 saluran setengah lingkaran. Di sini nggak ditulisin ya. Kemudian saculus utriculus, 3 saluran setengah lingkarannya ada kanalis, yang ini di sini ada nggak ya? Semicircularis horizontal. Oh, ini berarti kalian tidak perlu secara detail ya. Ini adalah materi SMP, jadi di koklea tadi di telinga bagian dalam nanti akan dilanjutkan ke sel-sel saraf. Nanti dari sel saraf itu akan dikoneksikan ke otak. Nah, itu nanti dari situ otak akan merespon bunyi. Jadi kalian akan tahu bunyi apa itu, atau suara siapa, apakah itu berupa perintah atau pertanyaan atau apa, nanti yang merespon adalah otak. Ya, nah itu adalah mekanisme sistem pendengaran pada manusia atau mekanisme bagaimana kita bisa mendengarkan suatu bunyi. Jadi secara garis besar nih ya, secara garis besarnya Ibu akan mengulangi mekanisme pendengaran pada manusia. Gelombang bunyi itu ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi yang berada di lingkungan luar itu ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang bunyi tersebut masuk ke saluran telinga. Nanti dia akan diteruskan ke gendang telinga atau membran timpani. Membran timpani ini akan bergetar. Gelombang bunyi dirubah menjadi getaran di membran timpani. Untuk selanjutnya, getaran tersebut dilanjutkan ke tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, setelah berada di tulang-tulang pendengaran ya, tadi fungsi dari tulang pendengaran itu untuk memperkuat getaran, kemudian masuk ke tingkap jorong atau jendela oval getarannya. Getaran kemudian dilanjutkan ke rumah siput. Nah, di rumah siput ini terdapat cairan yang apabila
terdapat getaran, itu nanti cairannya ikut bergetar. Cairannya ikut bergetar, di sini terdapat rambut-rambut saraf, kemudian terdapat organ korti yang sangat peka terhadap getaran, sehingga nanti akan melalui saraf pendengaran kemudian akan dihubungkan ke otak, sehingga otak akan merespon impuls tersebut berupa bunyi yang kita dengar. Nah, itu adalah materi tentang mekanisme pendengaran secara garis besarnya. Jadi sudah Ibu terangin ya. Nah, kemudian bagaimana untuk indera pendengaran pada hewan? Indera pendengaran pada hewan itu memiliki perbedaan dengan pendengaran pada manusia. Manusia itu bisa mendengarkan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz saja. Nah, pada jenis hewan ada yang bisa mendengarkan di bawah 20 Hz, disebut sebagai infrasonik tadi sudah di awal, dan bunyi di atas 20 Hz atau disebut sebagai gelombang ultrasonik. Nah, yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik itu contohnya adalah kelelawar, lumba-lumba. Nah, kemudian yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik itu contohnya adalah jangkrik. Kemudian contoh lain adalah anjing juga, sebetulnya anjing juga bisa mendengarkan gelombang infrasonik juga ya. Nah, di sini oleh karena kedua jenis hewan tersebut memanfaatkan sistem sonar untuk mendeteksi benda-benda saat melakukan pergerakan. Jadi sonar atau sound navigation and ringing itu adalah metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk mengukur ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda. Itu terinspirasi mungkin dari hewan ya. Jadi kayak semacam sonar itu adalah yang biasa dilakukan oleh hewan-hewan yang memiliki kemampuan mendengarkan ultrasonik ya. Biasanya si sonar ini nanti lebih lanjutnya kalian akan tahu bahwa mereka berfungsi dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk USG, kemudian fungsi lainnya juga untuk mengukur kedalaman laut, kemudian bisa mengukur jarak antar dua tebing seperti itu ya. Nah, sekarang materi untuk indera pendengaran pada makhluk hidup yaitu hewan dan manusia sudah selesai. Berarti selesai juga materi tentang bab bunyi ya, bunyi dan gelombang bunyi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.